Hampir semua sentimen penting sudah keluar di minggu ini teman-teman. Mulai dari CPI, terus ada PPI, ada PCE, serta ada GDP, dan yang paling penting adalah Fed Fund Rate yang sudah ditentukan melalui FOMC meeting. Tapi itu semua tidak berpengaruh begitu banyak terhadap pergerakan Bitcoin. Bitcoin malah cenderung sideways di posisi sekitaran 29.200. Nah, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan bahas terutama dari segi price action untuk Bitcoin, karena ini menjelang akhir bulan juga. Nanti juga Uang Receh akan berbagi insight untuk price action di time frame monthly. Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk pergerakan Bitcoin, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke time frame hourly. Nah teman-teman, di time frame hourly sendiri ini sebenarnya kita terbentuk dalam struktur yang cukup bearish teman-teman, dimana Uang Receh cukup consider after Bitcoin itu menyentuh level high-nya di sekitar 31.800. Sepertinya ada pola lower high yang mulai terbentuk teman-teman. Dan after itu harusnya kalau skema lower high terbentuk, ada potensiali lower low, dan ini memang sudah nampak untuk potensiali lower low-nya, dimana kita melihat dari pergerakan Bitcoin seperti ini mengindikasikan sebuah pola bearish. Nah, hal ini tidak bisa menjadi bearish atau terinvalidasi di time frame forwardly jikalau teman-teman Bitcoin berhasil close di sekitaran level di atas closing di sekitar tanggal 24 Juli. Artinya Bitcoin harus close di atas 30.100 atau mungkin paling tinggi di sekitaran area 30.300. Jika Bitcoin berhasil close dengan cukup perfect di sekitaran area 30.300 ke atas dan berhasil maintain di sekitaran area ini teman-teman, ini mengindikasikan pola untuk bearish sudah kembali terpatahkan dan ada potensiali Bitcoin untuk nanjak kembali. Berkaca dari beberapa data yang keluar kecuali GDP teman-teman, harusnya semuanya berimpact positif terhadap pergerakan Bitcoin. Nah, kita tinggal tunggu saja kapan tanggal mainnya Bitcoin akan meledak dan kembali ke atas dari 30.000. Nah, di time frame hourly juga di sini Uang Receh percaya bahwa pergerakan dari Bitcoin yang sekarang hanya sekadar untuk mencari potensial dari lower high yang baru, dan ini mengindikasikan bahwa penurunan masih bisa terjadi lagi teman-teman. Dan titik yang perlu kalian waspadai di time frame hourly ini, salah satunya adalah titik support yang selama ini sudah mempertahankan pergerakan Bitcoin dari sekitar tanggal 24 Juli, yaitu di sekitaran posisi 29.000 sampai undernya adalah 28.800 teman-teman. Dan selain area sana, kita harus percaya, kita harus consider juga di sekitaran level area 28.500 harusnya cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame yang lebih singkat. Karena area 28.500 ini merupakan area yang cukup penting teman-teman. Ini merupakan resisten become support dari pergerakan sebelumnya. Nah, untuk time frame hourly kurang lebih seperti itu. Indikasinya masih cukup bearish kalau Bitcoin belum berhasil close di sekitaran area 30.300. Kita akan coba cek di time frame harian. Masuk di time frame daily, sebenarnya kita melihat potensi Bitcoin atau pergerakan dari Bitcoin hanya sekedar untuk mencari atau retest ke area support become resistant dari pergerakan sebelumnya, yaitu berada di sekitaran 29.500 sampai 29.750, di mana area tersebut itu merupakan area support selama 1 bulan ini, dan tentunya ditambah lagi itu merupakan area resisten dari pergerakan sekitar tanggal 7 Mei 2023, dan sekarang itu menjadi resisten juga teman-teman. Selain itu adalah SNR dari pergerakan sebelumnya. Di sekitaran area tersebut terdapat exponential moving average 21, di mana Uang Receh juga cukup percaya
after di break ke bawah harusnya IMA 21 akan memberikan tekanan jual jika mau dilalui oleh Bitcoin, teman-teman. Tapi bearish pada kesempatan kali ini itu adalah bearish dalam jangka waktu yang singkat, teman-teman. Karena secara overall pergerakan Bitcoin dari Januari, uang receh masih cukup consider dalam keadaan bullish atau dalam keadaan naik, teman-teman. Hal ini juga bisa kita lihat karena terbentuknya potensi higher high di sebelah sini. After itu terbentuk struktur higher low, higher high, higher low, dan selanjutnya adalah higher high yang baru. Meskipun untuk higher high yang baru hanya berada tipis dari higher high sebelumnya, teman-teman. Tapi ini mengindikasikan bahwa kita masih strong dalam skema bullish. Asalkan teman-teman ini tidak terinvalidasi. Artinya di sini Bitcoin tidak menunjukkan pelemahan yang cukup masif, bahkan under dari low sebelumnya, yaitu di sekitaran posisi 24.800. Seandainya seperti itu, ada kemungkinan besar uang receh akan berganti skenario dari bullish menjadi bearish untuk dalam time frame daily, teman-teman. Nah, selain itu, Bitcoin agar mampu bertahan di atas area 31 lagi atau di atas 30.000 lagi, kita masih harus lolos di sekitaran area 29.750, teman-teman, sebelum kita mampu untuk menembus ke level 31 lagi. Dan untuk pada kesempatan kali ini sebenarnya pada beberapa hari ini uang receh cukup confident Bitcoin bisa melakukannya, karena belajar dari beberapa sentimen yang sudah masuk seperti Fed Fund Rate dan lain sebagainya, itu menunjukkan angka yang cukup positif untuk perkembangan dari cryptocurrency. Terutama kita bisa melihat di bulan Agustus mungkin bisa menjadi bulan yang cukup cerah untuk cryptocurrency. Selain di bulan Agustus itu tidak ada FOMC meeting, jadi untuk indikasinya mungkin bisa kita lihat dari data CPI, data PPI, ataupun data PCE yang bakalan rilis, teman-teman. Selain itu, menurut uang receh, perkembangan angka inflasi di Amerika Serikat, terutama kalau kita lihat dari data PCE-nya terakhir keluar kemarin, itu mengindikasikan angka yang cukup bagus. Artinya ini berpeluang untuk mengerek harga Bitcoin kembali di atas 30.000 minimal lah, teman-teman. Nah, kita coba akan cek di time frame weekly. Memasuki time frame weekly untuk pergerakan dari Bitcoin ini cukup cakep grafiknya. Hal ini terlihat dari potensi yang ada. Bitcoin itu cukup jauh dengan IMA 21. After break kita melihat IMA 21 cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame weekly. Ini satu kali, teman-teman, kita melihat IMA 21 hampir jebol, tapi di respect dengan sangat bagus oleh Bitcoin. Dan sekali lagi di downtrend di sekitaran tanggal 6 Maret itu juga di respect dengan cukup oke oleh IMA 21. Dan sejak awal pump di sekitaran Januari, IMA 21 adalah pertahanan atau support fleksibel yang harusnya cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame weekly. Dan potensial yang ada sekarang, memang ada kemungkinan besar Bitcoin akan retest sekali lagi ke IMA 21 yang tentunya jika dilihat ini akan terus naik, teman-teman. Dan ada potensial Bitcoin akan retest ke kisaran 27.700-an atau sekitar 28.000, teman-teman, untuk sekali lagi retest ke IMA 21. Dan hal ini mengindikasikan power high yang baru terbentuk, dan after itu potensial Bitcoin akan nanjak lagi ke atas. Untuk area atas yang perlu kita waspadai, teman-teman, di time frame weekly juga adalah sekitaran area 32.000, di mana beberapa kali area 32.000 itu resisten yang cukup major kalau kita melihat dari beberapa pergerakan sebelumnya, di mana itu sempat menjadi support di sekitaran bulan Juni tahun 2021, dan tentunya sekarang akan berubah menjadi resisten yang harus di break pertama kali oleh Bitcoin di time frame weekly. Kalau kita mau melihat Bitcoin lepas dari sekitaran 30.000, teman-teman. After itu mungkin kita tidak akan begitu banyak menemui kesulitan untuk menggapai ke sekitaran 40 ribuan. Nah, selain itu di time frame weekly juga kita melihat potensial yang ada memang masih cukup bullish, asalkan Bitcoin itu tidak under dari posisi 24.800. Ini masih sama
skenario yang sama. Karena apa? Kita melihat garis ini atau trendline yang terbentuk sejak Januari cukup di-respect juga oleh Bitcoin. Jadi perlu kita pantau teman-teman. Kalau Bitcoin under dari trendline ini, ada kemungkinan besar Bitcoin juga akan nabrak IMA 21. Dan itu jelas kemungkinan bearish akan segera datang teman-teman. Dan untuk potensi bearish uang receh cukup kecil sebenarnya potensialnya, atau presentasenya cukup kecil dibanding potensi bullish yang ada. Karena kita melihat beberapa indikasi juga masih mengarah ke strong bullish. Kita akan coba cek untuk closing di sekitaran bulan Juli ini, apakah cukup bagus ataukah kita bisa melihat potensi yang lain teman-teman. Kita masuk ke time frame monthly. Something special with time frame monthly. Di sini uang receh melihat bahwa skema yang ada sekarang ini adalah skema jangka panjang dari Elliott Wave Theory yang dilakukan oleh Bitcoin sejak tahun 2018 teman-teman. Di sini kita bisa melihat Bitcoin itu sideways dalam waktu yang cukup lama sebenarnya. Dan after memasuki di sekitaran Maret tahun 2018, kita melihat Bitcoin itu memasuki wave pertama dengan high-nya di sekitaran level 20.200. Meskipun after itu kita melihat potensi wave 2 juga terbentuk teman-teman di sekitaran Februari tahun 2019. Dan after wave 2 kita melihat all time high yang sudah dicapai Bitcoin itu mengindikasikan wave 3. Dan ini juga cocok dengan Elliott Wave Theory teman-teman, dimana kita melihat wave 1, wave 2, wave 3. Wave 3 biasanya lebih panjang atau wave yang terpanjang dari kelima wave teman-teman. Dan di crypto winter yang terjadi kemarin selama tahun 2022 itu mengindikasikan pergerakan Bitcoin sebenarnya memasuki ke wave 4 dari time frame Monday teman-teman. Dan sekarang kita sedang ongoing ke wave kelima dari seluruh pergerakan monthly dari Bitcoin teman-teman. Dan tentunya untuk wave kelima harusnya akan lebih tinggi daripada wave ketiga, atau minimal mungkin bakal berada di angka yang sama dengan wave ketiga teman-teman. Kalau berada di angka yang sama, berarti antara wave 3 dengan wave 5 kita tidak terlalu beda jauh teman-teman. Tapi intinya Bitcoin masih sangat punya potensiali untuk menuju ke wave kelima. Tinggal kita cari tahu atau kita lihat sejarah akan terulang ataukah sejarah akan berkata lain teman-teman. Apalagi di sekitaran tahun 2024 bulan April, kita sama-sama tahu ini sudah uang receh garis merah teman-teman. Ini mengindikasikan adalah waktu halving dari Bitcoin teman-teman. Apakah Bitcoin setelah halving mampu menuju ke wave kelimanya, ataukah Bitcoin setelah halving mungkin hanya mampir ke kisaran 40.000 atau 50.000. Tapi ini nggak perjalanan sekali jadi teman-teman. Artinya pada saat halving nggak langsung Bitcoin nanjak buru-buru. Ini adalah sebuah perjalanan panjang dari sebuah cryptocurrency. Bisa saja 6 bulan setelah halving. Data sejarah bilang seperti itu. Bitcoin setelah halving atau dari masa halving itu butuh waktu sekitar 6-7 bulan. Artinya ada kemungkinan besar di ending dari tahun 2024 atau mungkin di tahun 2025 awal itu adalah potensi terbaik dari Bitcoin teman-teman. Dan untuk bulan Juni kita melihat candle merah. Dari sejak bulan Januari tercipta banyak candle hijau yang cukup panjang teman-teman. Dan hal ini mengindikasikan sebenarnya mungkin bulan Juli adalah bulan koreksi, tapi uang receh percaya sekali lagi untuk koreksi Bitcoin ini adalah koreksi yang wajar. Artinya after koreksi wajar akan ada kenaikan yang cukup impulsif dari Bitcoin. Mungkin pergerakan di bulan Juli secara keseluruhan dari Bitcoin adalah cenderung sideways teman-teman. Tapi dari potensi sideways ini kita bisa mengindikasikan dua hal. Yang pertama, sideways bisa menjadi titik akumulasi atau reakumulasi dari beberapa whales atau orang yang punya uang dengan dana yang cukup banyak teman-teman. Dan selain itu, potensi yang kedua, proses sideways yang panjang ini bisa menjadi proses distribusi dari beberapa whales untuk melihat atau mereka mau harga turun lagi sebelum mereka benar-benar menaikkan Bitcoin teman-teman. Tinggal kita pantau dari potensi keduanya, probabilitas mana yang lebih besar,
tentunya melalui price action, dan konfirmasi dari price action akan membantu kita untuk menentukan decision sekarang saat tepat untuk melakukan buy ataukah sekarang saat tepat untuk melakukan sell. Thank you for watching till the end. See you on the next video.